Rahmat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Bakri, salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPPK Universitas Negeri Medan. Saya guru di SMK Negeri Kalumpang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPPK Universitas Negeri Medan dengan materi menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan sebelumnya. Terima kasih. Selamat siang semua. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, sehat ya? Ya, Pak. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Semua ya. Kita 9 orang. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajarannya, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan memimpin doa. Silakan ketua kelas. Siap. Bersalam kepada Bapak Guru. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Duduk siap. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, mari sama-sama kita saksikan lagu Indonesia Raya. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita review terlebih dahulu pelajaran kita sebelumnya ya. Ada yang masih ingat pelajaran yang kita sudah lalui minggu lalu? Oke, coba. Tidak. Ya. Di minggu lalu kita telah mempelajari menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terdiri dari kata serba, frasa verba dan menghina, akusasi, kalimat definisi dan kalimat deskripsi serta kalimat simplex dan profil. Oke, jadi itu ya. Jadi di pertemuan sebelumnya mengenai analisis isi dan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, kita itu sudah belajar 4 hal ya. Yang pertama, kata, frasa, verba dan menghina. Kemudian ada afiksasi, kemudian ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Sehingga dia apa bedanya ya? Oke, sehingga kemudian yang keempat itu kita juga sudah membahas mengenai
kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini, nah kalau kita lihat ya, pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui itu sebenarnya menuntun kita untuk bisa membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, mulai dari pertemuan awal itu bagaimana mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, kemudian mengisi teks laporan hasil observasi, kemudian yang kemarin itu bagaimana mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah itu semua untuk kita untuk bisa membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana menyusun atau merekonstruksi sebuah teks laporan hasil observasi. Oke, jadi untuk hari ini khusus kita akan membahas merekonstruksi teks laporan hasil observasi ya, dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Yang pertama adalah kalian mampu untuk melengkapi gagasan pokok dan gagasan jelas ya. Kemudian menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Paham ya? Ya paham. Oke. Oke, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai bagaimana cara menyusun atau merekonstruksi sebuah teks laporan hasil observasi, silahkan kalian baca materi yang ada di buku di halaman 43 ya, atau yang tidak ada bukunya silahkan lihat di materi yang sudah dibagikan. Kita ada waktu sekitar 15 menit. Ini masuk kegiatan literasi. Kalian sudah membaca materinya ya? Sudah ya? Oke. Untuk menambah wawasan kalian, Bapak juga sudah menyiapkan video pembelajaran terkait bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi silahkan disimak videonya ya. Dari kedua kegiatan tadi, membaca buku kemudian menyaksikan video pembelajaran, tentunya ini akan sudah memberikan gambaran kepada kalian bagaimana menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, kenapa kurang semangat semua? Hah? Kayaknya kurang semangat saya lihat. Kita tambah semangatnya ya. Oke. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Semangat jernih ya. Oke. Jadi itu ya. Tidak hal itu yang perlu kita perhatikan.
ketika kita akan atau kita mau menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, kemudian juga, nah kemarin kan kita sudah tahu ya, sudah pelajari tentang isi teks laporan hasil observasi. Apa isinya dari awal sampai akhir? Ada satu apa? Deskripsi. Ya, deskripsi manfaat itu terakhir ya. Ada pernyataan umum dulu, kemudian deskripsi bagian, kemudian ada deskripsi manfaat. Jadi tiga hal itu yang menjadi tiga hal itu adalah isi dari teks laporan hasil observasi. Ya, yang pertama pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Untuk materi merekonstruksi teks laporan hasil observasi ini ada dua kegiatan yang akan kita lakukan ya. Yang pertama adalah melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kemudian kegiatan yang kedua menyusun teks laporan hasil observasi. Ya, oke. Untuk melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, ini sangat berguna untuk kita bisa menyusun sebuah teks laporan hasil observasi ya. Karena kalau teks itu disusun dari gagasan-gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas ya. Strukturnya memang begitu ya. Jadi yaitu biasanya kan kalau laporan itu terdiri atas beberapa paragraf. Kemudian dari paragraf itu terdiri atas itu tadi ya, gagasan pokok dan gagasan. Untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan ya. Jadi masing-masing sudah mendapatkan LKPD. Ya. Nah, untuk itu kita akan bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Karena kita ada 9 orang, maka kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Di sini kelompok 1 ada Jernih, Revania, kemudian Sumarni. Kemudian kelompok 2 ada Redi, kemudian Idam dan Ferdi. Kemudian kelompok 3 ada Hengki, Kesia dan Ranti ya. Oke, silakan dibuat kelompoknya. Silakan gabung dengan kelompoknya. Kemudian kerjakan LKPD yang sudah. Oke, saya jelaskan dulu terkait dengan LKPD-nya ya. Jadi di LKPD itu kalian tugas yang pertama adalah disuruh untuk membuat gagasan pokok dan gagasan penjelas. Di situ ada contoh teksnya ya. Ada contoh teks di situ. Kalian tinggal mengisi gagasan penjelasnya ya. Itu tugas pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian membuat atau menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Materinya diambil di mana? Materinya itu kan di pelajaran sebelumnya kalian sudah melakukan observasi ya. Pada saat melakukan praktek bersama dengan Bu Marwah di lab APHP ya. Nah, kalian bisa ambil data di situ ya. Data yang sudah kalian ambil di observasi sebelumnya. Jadi pelajaran kita hari ini terkait dengan materi pelajaran kita sebelumnya, ya. Tinggal kalian bawa hasil observasi kalian itu, kemudian kalian susun menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Oke, seperti itu ya. Paham ya? Oke, jadi silakan dikerjakan KPD-nya. Ya, jadi nanti produk yang kita hasilkan itu adalah sebuah teks laporan hasil observasi. Oke. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas tugasnya ya? Oke. Silakan dikerja. Jadi waktunya sampai lagi 15 menit ya.
kita presentasi. Kalau menyusun teks laporan hasil observasi, perhatikan saja itu ya. Bagian awalnya itu adalah pernyataan umum, kemudian selanjutnya adalah deskripsi manfaat, kemudian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Oke, seperti itu bentuknya ya. Oke, silakan. Ya, kalau ada yang ada kendala, bisa ditanyakan. Kelompok berapa di sini? 3 ya. Gimana, ada kendala? Ada bisa ya? Yang mati kemarin apa? Waktu di lab apa yang dia lakukan? Hah? Dia pakai HP. Ya, kan praktek juga maksudnya. Kalau di sini ada kendala kalau berdua? Nggak ada ya? Bisa bekerja ya? Kalau kemarin mengamati apa? Maksud juga. Cara penguatan maksud ya? Oke, kelompok 1 ini apa yang diamati kemarin? Pada saat di praktek bersama Ibu Marwa. Potong dulu. Oke, sambil kalian mengerjakan tugasnya, saya ambil nilainya ya. Oke, di sini kelompok berapa? 3, Pak. Ada yang berhenti? Ada kendala berhenti? Indonesia. Ada kendala berapa? 3 ya? Kelompok 2 tidak. Ada kendala tidak? Tidak ada ya. Bagian Ferdi dan Dokter dia. Kemudian Sedi. Kendala lagi. Ini kelompok 1. Kelompok 1 kodong jernih. Ada kendala jernih? Tidak ada ya. Eva, ada kendala Eva? Bisa ya? Seperti ada kendala sini. Kendala sini ya. Ya, ada di bawah di sini. Kalau untuk contoh membuat gagasan utama dan gagasan penjelas, kalian bisa lihat yang di slide ya. Itu adalah contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas. Misalnya gagasan pokoknya adalah merpati sering disamakan dengan darah, karena termasuk dalam famili yang sama. Kemudian gagasan penjelasnya, merpati dan darah termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung garapan kicau. Ya, itu contoh gagasan utama dan gagasan penjelas. Jadi gagasan utama itu yang sebelah sana ya. Kemudian gagasan penjelasnya sebelah sini. Kalau digabung ya, itu hasilnya yang di bawah. Kalau digabung, maka ini hasilnya ya. Ini contoh berbuat sebuah peralatan, ya. Mana? Oke. Kita.
sekarang rekam medianya ya. Sudah ya? Gimana kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Sudah Pak. Ya, kelompok 3? Sudah ya? Oke, untuk kegiatan selanjutnya itu kan sudah sampai ke tahap 5 ya. Analisis dan evaluasi proses pernikahan bersama, sintaks project problem learning. Ya, oke. Untuk itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah dibuat. Ya, oke. Silakan kesempatan pertama untuk kelompok 1 tampil di depan. Silakan kelompok 1. Ya. Oke, benar nih. Ambil di depan ya. Oke. Ya, selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Buat jeruk. Pernyataan umum. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies Citrus. Buah jeruk sendiri berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Saat ini tumbuhan jeruk merupakan tumbuhan yang paling banyak dibudidayakan. Brasil merupakan produsen terbesar dari buah jeruk, diikuti oleh Cina dan India. Konsumsi jeruk yang tinggi di berbagai belahan dunia juga mendorong terhadap produksinya yang semakin naik dari tahun ke tahun. Deskripsi bagian, jeruk sendiri memiliki banyak jenis dan setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri. Ada buah jeruk yang memiliki segmen yang bisa dipisahkan. Namun ada juga yang tidak bisa dipisahkan, walaupun awalnya berasal dari negara-negara Asia. Pada perkembangannya sekarang juga sudah dibudidayakan di seluruh penjuru dunia karena permintaan yang sangat tinggi. Deskripsi manfaat. Sebagian besar jenis dari spesies jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin ini sangat baik untuk mendukung kesehatan gusi serta mempertahankan daya tahan untuk yang lebih kuat. Selain manfaat kesehatan, jeruk juga sering digunakan membuat berbagai macam makanan yang enak dan minuman yang menyegarkan. Jadi tidak heran jika buah ini sering dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai makanan dan minuman. Ada pertanyaan? Deskripsi manfaat adalah sebagian besar jenis dari spesies jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin ini sangat baik untuk mendukung kesehatan gusi serta mempertahankan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Selain manfaat kesehatan, jeruk juga sering digunakan untuk membuat berbagai macam makanan yang enak dan minuman yang menyegarkan. Jadi tidak heran jika buah ini sering dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai makanan dan minuman. Ada lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Oke, jelas ya? Oke, saya kira cukup untuk kelas untuk kelompok 1. Silakan dulu kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Untuk selanjutnya, kita persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Oke, silakan kelompok 2 untuk tampil ke depan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi. Bakso. Pernyataan umum. Bakso atau baso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada masyarakat Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan atau udang, bahkan daging kerbau.
Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie, bihun, toge, tahu, dan telur, lalu ditaburi bawang goreng dan serundeng. Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran besar. Berbagai jenis bakso sekarang banyak ditawarkan dalam bentuk makanan beku yang dijual di pasar swalayan ataupun mal. Irisan bakso dapat juga disajikan pelengkap jenis makanan lain seperti mie goreng, nasi goreng, sop atau capcay. Deskripsi bagian. Dalam proses pembuatannya ada bakso yang dicampur dengan borax atau blend untuk membuat tepung menjadi lebih kenyal, mirip daging, serta lebih awet. Hal ini membuat bakso pernah dianggap makanan yang kurang aman oleh BPOM. BPOM mengingatkan bahwa mengonsumsi makanan berkadar borax tinggi selama kurun 5-10 tahun dapat meningkatkan risiko kanker hati. Maka bakso yang dijual di berbagai pasar tradisional dan pasar swalayan diwajibkan bebas borax. Karena bakso terbuat dari daging, maka sebaiknya bakso disimpan dalam kondisi beku sebelum direbus untuk dikonsumsi. Karena alasan itulah, di supermarket bakso dijual dalam kondisi beku untuk menjaga temperatur agar bakso dapat terjaga kualitasnya dan tidak tercemar bakteri. Bakso yang dijual tetapi dipajang di etalase pada temperatur ruang rawan tercemar bakteri, misalnya bakteri penyebab diare atau salmonella penyebab tifus. Pilihlah bakso yang tengah direbus. Deskripsi manfaat. Bakso mengandung lemak yang bermanfaat sebagai penyimpan energi dan tenaga. Lemak yang terdapat dalam daging bakso berfungsi sebagai sumber energi yang padat bagi tubuh manusia. Selain itu, lemak juga berfungsi bagi tubuh manusia untuk membuat rasa kenyang yang lebih dalam. Sekian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dibacakan nomor pernyataan. Pernyataan menu bakso atau bakso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi, dari campuran daging sapi ini dan tepung tapioka. Tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan atau udang, bahkan daging kerbau. Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie bihun, tahu, terkadang telur, lalu ditaburi bawang goreng dan seledri. Oke, itu ya pernyataan umumnya. Kalau pernyataan umum itu biasanya ditandai dengan kata adalah di situ ya. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan? Oke, kelompok lain? Jelas ya? Oke, kalau gitu berikan aplaus untuk kelompok dua. Silakan menunjukkan ya. Teman-teman, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Pernyataan umum, bakso adalah bola-bola daging yang terbuat dari campuran tepung tapioka dan daging sapi atau ayam atau ikan giling. Selain itu, juga terdapat bahan tambahan seperti garam, air, dan bumbu. Bahan yang kedua yaitu tepung tapioka. Tepung ini berfungsi sebagai bahan pengingat atau perekat, bahan penggental, dan bahan pengisi. Kualitas tepung tapioka ditentukan oleh tingkat atau derajat keputihan, kehalusan, kadar air tersisa, dan ada tindakan kandungan bahan yang mirip. Deskripsi bagian, bahan tambahan utama yang digunakan adalah garam. Garam yang ditambahkan pada daging giling akan meningkatkan protein molecular yang
administrasi Bantul April LA 2001. Garam ini berfungsi untuk menambahkan atau meningkatkan cita rasa dan memperpanjang daya simpan produk. Selain garam, bahan tambahan yang digunakan adalah SPPP, Sodium Tripolyphosphate, air emulsifier, stabilisator, penggental, dan pembentukan gel pada makanan. Batas penggunaan maksimal SPPP adalah 3% dari jumlah berat daging yang digunakan. Yang ketiga yaitu AIS. Bahan ini berfungsi sebagai emulsifier daging, yaitu dengan menurunkan panas produk yang ditimbulkan oleh penggiling bahan tambahan. Yang keempat Deskripsi adalah manfaatnya. yaitu bahan putih. Deskripsi manfaat: bakso mengandung lemak yang bermanfaat sebagai penyimpan energi dan tenaga. Lemak yang terdapat dalam daging bakso berfungsi sebagai sumber energi yang dapat yang padat bagi tubuh manusia. Selain itu, lemak juga berfungsi bagi tubuh manusia untuk membuat rasa kenyang yang lebih lama. Oke, itu ya pemaparan dari kelompok 3. Ada yang kurang jelas? Deskripsi badan. Deskripsi badan. Bakso mengandung lemak yang bermanfaat sebagai penyimpan energi dan tenaga. Lemak yang terdapat dalam daging bakso berfungsi sebagai sumber energi yang padat bagi tubuh manusia. Selain itu, lemak juga berfungsi bagi tubuh manusia untuk membuat rasa kenyang yang lebih lama. Oke, itu ya deskripsi manfaatnya. Masih ada dari kelompok 2? Jelas ya? Oke. Kalau begitu kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan dulu kembali ke tempatnya. Oke, jadi kita sudah melakukan presentasi ya. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, untuk selanjutnya stop dulu. Ini masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Dari pekerjaan yang sudah kalian kerjakan mengenai bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi, apakah masih ada yang tidak jelas? Jelas semua ya? Ya. Oke, kalian sudah bisa menyusun sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Ada apa? Ada pernyataan umum. Kemudian ada Deskripsi bagian. deskripsi bagian. Kemudian terakhir adalah deskripsi manfaat. Jadi ketiga kelompok tadi, kalau saya lihat sudah, maksudnya pekerjaannya itu sudah bergantung atau berisi 3 hal tersebut ya. Ada deskripsi, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan ada deskripsi manfaat. Oke. Jadi semua sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Saya ulang lagi, ada pertanyaan? Tidak. Jadi kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, atau masih ada yang tidak jelas? Jelas semua ya? Oke, sudah jelas semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Ada yang bisa untuk refleksi? Oke, silahkan Ida. Refleksi hari ini kita mendapat pelajaran tentang menginstruksi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melengkapi gagasan pokok dengan gagasan pengjelas. Yang kedua, menyusun teks laporan hasil observasi di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek yang akan diamati. Yang kedua,
Itu ya. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menyusun gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kemudian kita juga sudah membuat atau berkonstruksi sebuah teks laporan hasil observasi. Ya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Oke, bagaimana jelas semua ya? Ya. Baik, kita tutup pelajarannya ya. Kuasai bahasa Indonesia, tetap pelajari bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Selamat siang. Siap, Pak. Oke.